Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Riau Kepri bersama saya, Diadi Saputri. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Kantor Camat Enok Indragiri Hilir ludes terbakar. Insiden yang menghanguskan seluruh bangunan itu diduga akibat korsleting listrik. Penyelundupan 5 orang pekerja migran Indonesia atau PMI ke Kamboja digagalkan tim gabungan dari polisi dan BP3MI Dumai. Para calon PMI tertarik bekerja di luar negeri karena dijanjikan gaji besar. Harga sejumlah bahan pokok kian melambung sejak sepekan terakhir di Lingga. Kenaikan harga karena akses terputus akibat bencana alam, sementara kebutuhan meningkat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kebakaran melanda kantor Camat Enok menghanguskan seluruh bangunan di Indragiri Hilir Riau. Api menyala dengan cepat dari satu ruangan ke ruangan lain, menimbulkan kepanikan. Tim pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api karena bangunan terbuat dari papan yang mudah terbakar. Akibat kebakaran, seluruh bangunan rata dengan tanah. Camat Enok mengatakan, api pertama muncul dari bangunan aula di belakang kantor. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, sementara semua berkas penting yang ada di kantor camat hangus terbakar. Kebetulan sedang di ruangan, dipanggil oleh staf, ada yang teriak-teriak bahwasanya ada api dari belakang, dari atas aula yang kemungkinan disebabkan oleh korsleting listrik arus pendek. Saat ini semua ruangan kantor camat seperti yang bisa kita saksikan di belakang saya ini habis hangus terbakar dan semua berkas tidak ada yang dapat diselamatkan. Tim kami bersama masyarakat juga sedang melakukan pemadaman api. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran dengan mengumpul dan memeriksa saksi-saksi. Tim liputan melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Diguyur hujan lebat dan meluapnya aliran Sungai Kemuning mengakibatkan sejumlah permukiman terendam banjir di Indragiri Hilir Riau. Salah satunya Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, aliran sungai meluap sejak malam hingga warga terjebak di dalam rumah. Tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dikerahkan untuk mengevakuasi korban menggunakan perahu karet. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan perangkat desa menyisir permukiman untuk mengevakuasi korban, terutama anak-anak dan lansia. Aliran sungai masih terus meluap hingga Senin pagi dengan ketinggian air sekitar 80 cm. Selain merendam rumah warga, banjir juga menggenangi kantor desa dan fasilitas umum lain. Warga diimbau supaya meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan masih tinggi dan aliran Sungai Kemuning masih terus meluap. Baik, memang sejak hari Sabtu, Minggu, itu hujan lebat terjadi di Wilayah Kemuning. Pertama di daerah hulunya, di Tanggulu, Batu Ampar, Selensen, itu yang mengalami banjir cukup besar. Hari ini sudah sejak malam sore itu sudah mengarah ke hilir, Lima Manis dan Lubuk Besar. Jadi yang lebih baik terdapat sekarang di Lubuk Besar. Tim kita BPBD sedang di lokasi untuk membantu evakuasi dan juga mendata warga yang terdampak. Sejauh ini berapa desa yang terdampak? Desa yang sekarang masih genang yang cukup tinggi yang belum turun itu Lubuk Besar dan Lima Manis. Bisa nanti Talang Jangkang karena itu berdekatan.
Kalau yang Selensen sudah mulai surut dengan catatan hari ini tidak hujan lagi. Untuk ketinggian air dari beberapa hari ini Ketinggian cukup tinggi. Kita kalau berkisar lutut sampai pinggang. Dia cukup tinggi, malah menghambat juga transportasi. Seperti kejadian pada hari Minggu kemarin itu cukup ada antrian pas di desa Selensennya, tapi sekarang sudah surut lintas timur. Dan sekarang memang kita sedang fokus di desa Luhusa dan Limanis karena di situ yang masih genangan cukup tinggi karena antara air dari hulu dan air dari hilir ini nih bertahan. Banjir serupa juga terjadi di sejumlah desa lain akibat luapan Sungai Kemuning. Tim Liputan melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Tim gabungan dari BPBD, Damkar, dan Satpol PP menebang pohon tua untuk mengantisipasi pohon tumbang karena cuaca ekstrim di Lingga, Kepulauan Riau. Petugas menyisir sejumlah ruas jalan di Dabu Singkep untuk melakukan penebangan pohon yang sudah tua dan pohon yang telah mati. Pohon tersebut dikhawatirkan rawan tumbang jika diterjang angin kencang. Petugas menggunakan mesin pemotong dan tali tambang untuk menghindari kabel dan rumah warga agar tidak tertimpa pohon yang ditebang. Danton Damkar Dabu Singkep mengatakan, penebangan pohon dilakukan untuk kelancaran lalu lintas dan menghindari bahaya kecelakaan akibat pohon tumbang. Dengan pohon kita antisipasi dari bahaya terjadinya pohon tumbang, makanya kita melakukan penyisiran melihat di lokasi pohon-pohon yang bakal mengalami tumbang, makanya kita melakukan penebangan. Kondisi pohon saat ini yang kita tebang memang sudah mati rata-rata. Untuk himbauan kepada masyarakat selalu berhati-hati, terutama dalam aktivitas di malam hari, antisipasi pohon tumbang karena cuaca saat ini ekstrim, angin kencang, sering terjadi ribut di waktu malam. Makanya himbauan kita sebagai petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan harus berhati-hatilah dalam melakukan perjalanan maupun mau pergi kerja, pulang kerja, mungkin hanya itu. Warga diimbau meningkatkan kewaspadaan saat hujan dan angin kencang supaya tidak berteduh di bawah pohon untuk keselamatan. Aulia Iksan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau.